Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dina Farhani dengan saya sendiri, Hoiri Suri Maharani, Laila Nuzila Turiski, dan Endah Tri Setiarini. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis biaya volume laba alat perencanaan manajerial. Pada bab ini, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu untuk menentukan titik impas dalam unit dan penjualan dalam dolar. Sebelum membahas mengenai itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu analisis biaya volume laba atau cost volume profit analysis. Analisis biaya volume laba atau analisis CVP merupakan suatu alat yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Kenapa? Karena analisis CVP ini menekankan pada keterkaitan biaya, kuantitas unit yang terjual, dan harga. Maka semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya. Analisis CVP ini juga dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu divisi dan membantu mencari pemecahan masalahnya. Kemudian titik impas dalam unit. Titik impas atau break even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, yaitu titik di mana saat laba sama dengan 0. Penggunaan laba operasi dalam analisis CVP. Laporan laba rugi merupakan suatu alat yang berguna untuk mengorganisasikan biaya-biaya perusahaan menjadi kategori tetap dan variabel. Laporan laba rugi dapat dinyatakan dalam persamaan yaitu laba operasi sama dengan penjualan dikurangi total beban variabel dikurangi total beban tetap, atau laba operasi sama dengan buka kurung harga dikali jumlah unit yang terjual tutup kurung dikurangi buka kurung biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang terjual tutup kurung kurangi total biaya tetap. Jalan pintas untuk menghitung unit titik impas. Margin kontribusi adalah pendapatan penjualan dikurangi total biaya variabel. Pada titik impas, margin kontribusi sama dengan beban tetap. Unit titik impas lebih cepat dihitung dengan memfokuskan pada margin kontribusi, yaitu dengan rumus titik impas dalam unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel per unit. Contoh untuk menghitung titik impas dalam unit. Diketahui Waiter Company memproduksi pemotong rumput yang dijual pada harga $400 per unitnya dan biaya variabel per mesin sebesar $325. Total biaya tetapnya adalah $45.000. Jikanya hitunglah jumlah mesin pemotong rumput yang dijual oleh Waiter Company agar dapat mencapai titik impas. 2. Buatlah laporan margin kontribusi berdasarkan titik impas. Untuk solusi yang pertama, menghitung jumlah mesin yang mencapai titik impas sama dengan total biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel per unit sama dengan $45.000 dibagi 400 dikurangi $325 sama dengan 600 unit. Untuk solusi yang kedua, membuat laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan jumlah mesin pemotong yang terjual 600 unit. Format laporan laba ruginya yaitu penjualan $400 dikali 600 unit sama dengan 240.000 dikurangi total biaya variabel $325 dikali 600 unit sama dengan $195.000, sehingga total margin kontribusinya sebesar $45.000 dikurangi dengan total biaya tetap sebesar $45.000 sama dengan laba operasinya 0. Jadi 600 unit menghasilkan laba sebesar 0. Kemudian titik impas nilai penjualan dalam dolar. Untuk menghitung titik impas dalam dolar penjualan, biaya variabel didefinisikan sebagai suatu persentase
dari penjualan, bukan sebagai sebuah jumlah per unit yang terjadi. Terdapat dua rasio, yaitu rasio biaya variabel dan rasio margin kontribusi. Untuk rasio biaya variabel atau variable cost ratio adalah proporsi dari setiap dolar penjualan yang harus digunakan untuk menutupi biaya variabel. Rasio biaya variabel dapat dihitung dengan menggunakan data dalam total atau unit, yaitu dengan rumus rasio biaya variabel sama dengan total biaya variabel dibagi penjualan, atau rasio biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit dibagi harga jual. Untuk rasio margin kontribusi atau contribution margin ratio adalah proporsi dari setiap penjualan dalam dolar yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan memberikan laba, dengan rumus rasio margin kontribusi sama dengan total margin kontribusi dibagi penjualan, atau rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per unit dibagi harga jual. Berikut contoh untuk menghitung rasio biaya variabel dan rasio margin kontribusi. Diketahui Waiter Company berencana untuk menjual 1000 mesin pemotong rumput pada harga jual $400 per unit di tahun depan. Biaya variabel per unitnya sebesar $325. Total biaya tetapnya sebesar $45.000. Ditanya, hitunglah rasio biaya variabel, rasio margin, dan buatlah laporan laba rugi margin kontribusi. Untuk jawabannya, yang pertama, menghitung rasio biaya variabel. Itu biaya variabel per unit dibagi harga jual sama dengan $325 dibagi $400 sama dengan 0,8125 atau 81,25%. Yang kedua, menghitung margin kontribusi per unit, yaitu harga jual dikurangi biaya variabel per unit sama dengan $400 dikurangi $325 sama dengan $75. Kemudian menghitung rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per unit dibagi harga jual sama dengan $75 dibagi 400 sama dengan 0,1875 atau 18,75%. Jawaban nomor 3 itu membuat laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan angka-angka yang dianggarkan. Untuk penjualan $400 dikali 1000 mesin pemotong rumput sebesar $400.000 dikurangi total beban variabel 0,8125 dikali $400.000 sama dengan $325.000, sehingga total margin kontribusinya sama dengan $75.000. Kemudian dikurangi total beban tetap sama dengan $45.000, sehingga laba operasinya sebesar $30.000. Kemudian menghitung titik impas nilai penjualan dalam dolar, yaitu dengan rumus titik impas dalam nilai penjualan sama dengan total beban tetap dibagi rasio margin kontribusi. Selanjutnya saya Hoiri Suri Maharani akan menjelaskan mengenai slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah menghitung titik impas nilai penjualan dalam dolar. Seperti yang diketahui bahwa Whittier Company berencana menjual 1000 mesin pemotong rumput dengan harga $400 per unit di tahun depan. Kemudian untuk total beban variabel per unit sebesar $325 dan total beban tetapnya sebesar $45.000. Kita diminta untuk menghitung rasio margin kontribusi. Pendapatan penjualannya harus diperoleh oleh Whittier agar mencapai titik impas dengan menggunakan titik impas dalam persamaan penjualan, dan periksa jawaban tersebut dengan membuat laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan titik impas dalam penjualan dalam dolar. Untuk menjawab soal pertama, kita harus mencari tahu margin kontribusi per unitnya berapa. Margin kontribusi per unitnya dapat dicari dengan cara harga jual dikurangi biaya variabel per unit, yaitu $400 dikurangi $325 sama dengan $75. Kemudian untuk rasio margin kontribusinya dicari dengan cara margin kontribusi per unit dibagi harga jual, yaitu $75 dibagi $400 sama dengan 0,1875 atau 18,75%. Setelah menemukan rasio margin kontribusi, kita mencari tahu titik impas dalam nilai penjualan.
Titik impas dalam nilai penjualan dicari dengan cara total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi yang tadi, yaitu $45.000 dibagi 0,1875 sama dengan $240.000. Laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan nilai penjualan sebesar $240.000. Penjualannya sebesar $240.000, total beban variabel dihitung dengan cara 0,8125 dikali $240.000 senilai $195.000. Total margin kontribusinya dari 240.000 tadi dikurangi 195.000 menjadi $45.000. Total beban tetapnya $45.000. Laba operasinya sehingga 0. Selanjutnya ada unit dan penjualan dalam dolar yang dibutuhkan untuk meraih target laba. Seperti yang kita ketahui di pembahasan sebelumnya, saat menghitung titik impas, kita mendapatkan laba operasi sebesar 0. Tetapi sebagian perusahaan itu menginginkan laba operasi lebih besar daripada 0 gitu. Sehingga kita menggunakan cara ini untuk mendapatkannya. Pertama, kita harus mencari tahu unit yang harus terjual untuk meraih target labanya. Yang harus kita ingat adalah ada dua, yaitu laba operasi serta jumlah unit untuk memperoleh target labanya. Laba operasi sendiri dihitung dengan cara harga dikali jumlah unit yang terjual dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang terjual dikurangi biaya tetap. Jumlah unit untuk memperoleh target laba sendiri, total biaya tetap ditambah target laba dibagi harga jual dikurang biaya variabel per unit. Pada slide selanjutnya ada contoh untuk menghitung jumlah unit yang terjual untuk memperoleh target laba operasi. Seperti yang diketahui bahwa Whittier Company menjual mesin pemotong rumput pada harga $400 per unitnya. Biaya variabel per unitnya $325. Total biaya tetapnya sebesar $45.000. Yang ditanyakan adalah, pertama, hitunglah jumlah unit yang harus dijual oleh Whittier untuk memperoleh laba operasi sebesar $37.500. Laba operasi ini itu kita asumsikan $37.500. Kedua, periksa jawaban Anda dengan membuat laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan jumlah unit yang telah dihitung. Untuk menjawab soal yang pertama, kita mencari tahunya dengan rumus yang ada di slide sebelumnya, yaitu jumlah unit sama dengan target laba ditambah total biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel per unit. Laba operasi yang tadi diketahui itu dijadikan target laba, yaitu $37.500 ditambah total biaya tetapnya $45.000 dibagi harga jualnya $400 dikurangi biaya variabel per unitnya $325, sehingga menghasilkan 1.100 unit. Untuk laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan penjualan sebanyak 1.100 unit tadi adalah penjualan $400 dikali 1.100, yaitu $440.000. Total beban variabelnya $325 dikalikan dengan jumlah unitnya 1.100 unit sama dengan $357.500. Total margin kontribusinya adalah pengurangan dari penjualan dikurang total beban variabel, yaitu $82.500. Total beban tetapnya tadi adalah senilai $45.000. Sehingga laba operasinya adalah $37.500. Kesimpulannya adalah penjualan sebanyak 1.100 unit memang menghasilkan laba operasi sebesar $37.500. Pada slide selanjutnya ada cara lain untuk menentukan jumlah unit yang harus terjual untuk meraih target laba dengan cara menggunakan titik impas. Caranya adalah target laba dibagi margin kontribusi per unit kemudian hasilnya ditambahkan dengan volume titik impas. Kemudian ada perubahan laba operasi, yaitu margin kontribusi per unit dikali perubahan dalam unit yang terjual. Sebagai contoh, bila Whittier Company menjual 1.400 unit, bukan 1.100 unit, maka terdapat perubahan laba operasi. Perubahan laba operasinya ini dicari dengan cara rumus tadi, yaitu margin kontribusi per unitnya itu kan senilai $75. Kemudian perubahan dalam unit yang terjualnya itu 1.400 dikurangi 1.100 tadi, yaitu 300 ya. Sehingga $75 dikali 300 sama dengan 22.500. Sehingga laba operasinya meningkat 22.500
dari laba operasi sebelumnya yaitu 37.500 dan total laba operasinya akan menjadi 60.000 dolar. Pada slide selanjutnya adalah menentukan pendapatan penjualan untuk meraih target laba. Ada dua hal yang harus kita ingat, yaitu penjualan dalam dolar untuk memperoleh target laba dicari dengan cara total biaya tetap ditambah target laba dibagi rasio margin kontribusi. Kemudian yang kedua, perubahan laba dicari dengan cara rasio margin kontribusi dikali perubahan penjualan. Slide selanjutnya adalah contohnya. Menghitung penjualan yang dibutuhkan untuk memperoleh target laba operasi. Diketahui seperti sebelumnya bahwa Whittier Company menjual mesin pemotong rumput sebesar $400 per unitnya. Biaya variabelnya tetap $325, biaya tetapnya $45.000. Yang harus kita cari adalah rasio margin kontribusi, kemudian penjualan yang harus diperoleh Whittier untuk menghasilkan laba operasi sebesar 37.500. Dan yang terakhir adalah periksa jawaban tersebut dengan menyusun laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan penjumlahan dalam dolar yang telah Anda hitung. Pertanyaan pertama, kita harus mencari tahu rasio margin kontribusinya. Rasio margin kontribusi dapat dicari seperti pada slide-slide sebelumnya, yaitu harga jual dikurangi biaya variabel per unitnya dibagi dengan harga jualnya, yaitu $400 dikurangi $325 dibagi $400 sama dengan 0,1875. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua, penjualan dalam dolar dicari dengan cara total biaya tetap ditambah target laba dibagi rasio margin kontribusi, yaitu $37.500 ditambah $45.000 dibagi 0,1875, yaitu senilai $440.000. Untuk laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan pendapatan penjualan sebesar $440.000, yaitu penjualan $440.000, total beban variabelnya dihitung dengan cara 0,8125 dikali $440.000, yaitu senilai $357.000. Total margin kontribusinya penjualan dikurangi total beban variabel yaitu senilai $82.500. Total beban tetapnya adalah $45.000. Laba operasinya adalah total margin kontribusi dikurangi total beban tetap yaitu $37.500. Pendapatan sehingga ditarik kesimpulan bahwa pendapatan penjualan sebesar $440.000 memang benar akan menghasilkan laba operasi sebesar $37.500. Kemudian di slide selanjutnya adalah mengenai grafik hubungan biaya, volume, dan laba. Pertama ada grafik laba dan volume. Grafik laba dan volume sendiri menggambarkan secara visual hubungan antara laba atau laba operasi dengan unit yang terjual atau volumenya. Grafiknya sendiri berasal dari persamaan laba operasi. Dapat dilihat di slide grafiknya. Saat jumlah unit yang terjual sebesar 0, perusahaan mengalami rugi operasi sebesar $100. Ini menggambarkan titik 0, min $100. Kemudian saat tidak ada penjualan atau penjualan sebesar 0, maka perusahaan menderita kerugian sebesar biaya tetapnya. Saat laba operasinya 0, jumlah unit yang terjual adalah 20. Ini menggambarkan titik 20,0. Kemudian ada grafik biaya laba volume. Grafik biaya laba volume menggambarkan garis total pendapatan dan garis total biaya di grafik. Pendapatan sendiri dicari dengan cara harga jual per unit dikali jumlah unitnya. Kemudian total biayanya adalah biaya variabel per unit dikali jumlah unit ditambah biaya tetapnya. Slide selanjutnya adalah asumsi-asumsi analisis biaya volume laba. Asumsi-asumsinya terdapat 4 asumsi, yaitu pertama, terdapat fungsi biaya dan pendapatan yang linear yang dapat ditentukan dan tetap konstan pada kisaran yang relevan. Kedua, ada harga jual dan biaya-biaya diketahui dengan pasti. Ketiga, ada jumlah unit yang diproduksi adalah jumlah unit yang dijual, tidak ada persediaan barang jadi. Yang terakhir adalah bauran penjualan diketahui dengan pasti untuk situasi titik impas untuk lebih dari satu jenis produk. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya pada slide berikutnya. Yang pertama ada fungsi biaya dan pendapatan linear. CVP mengasumsikan bahwa fungsi biaya dan pendapatan bersifat linier, yang berarti bahwa keduanya berupa garis lurus. Namun, fungsi biaya dan pendapatan tidak selalu linier. Analisis CVP atau cost volume profit adalah alat pengambilan keputusan jangka pendek. Yang kedua ada harga dan biaya diketahui dengan pasti. Faktanya, perusahaan-perusahaan jarang mengetahui harga, biaya variabel, dan biaya tetap dengan pasti. Perubahan yang terjadi pada salah satu variabel biasanya mempengaruhi nilai dan variabel lainnya.
Yang ketiga ada produksi sama dengan penjualan. Produksi sama dengan penjualan ini, CVP mengasumsikan bahwa unit yang diproduksi terjual seluruhnya. Tidak terdapat perubahan dalam persediaan selama satu periode. Yang keempat adalah bauran penjualan konstan. Dalam analisis produk tunggal, bauran penjualan tentu saja konstan. Satu produk dihitung sebagai penjualan 100%. Dengan menggunakan kemampuan analisis preset, sensitivitas dari variabel-variabel ke berbagai macam bauran penjualan dapat segera dinilai. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang ilustrasi hubungan di antara variabel-variabel dalam CVP, cost, volume, profit. Hubungan di antara variabel-variabel dalam CVP yang terdiri atas harga jual, total biaya tetap, dan biaya variabel per unit. Perhatikan lots company yang memproduksi dan menjual satu jenis produk dengan biaya-biaya sebagai berikut. Harga jual per unit $10, biaya per unit $5, biaya tetap $10. Margin kontribusi didapat dengan cara 10 dikurangi 5 yaitu $5. Titik impas dalam unit didapat dengan cara $10 dibagi 10 dikurangi 5 yaitu $2.000. Jumlah unit yang terjual di atas titik impas akan menghasilkan laba, sedangkan jumlah unit yang terjual di bawah titik impas akan menghasilkan kerugian. Ini dapat dilihat dalam diagram pada panel A. Yang kedua, panel B. Dalam diagram panel B yaitu tentang pengaruh perubahan harga jual. Dalam panel B, harga mengalami kenaikan menjadi $12, tetapi biaya variabel per unit dan total biaya tetap masih sama. Maka setiap kenaikan harga jual akan menandakan margin kontribusi yang lebih tinggi, sehingga titik impas menjadi lebih rendah. Yang ketiga dalam panel C. Dalam panel C, pengaruh dari perubahan biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit ini meningkat, maka setiap kenaikan dalam biaya variabel per unit akan menandakan bahwa margin kontribusi yang lebih rendah dan titik impas yang lebih tinggi. Yang terakhir dalam panel D. Dalam panel D yaitu tentang pengaruh dari perubahan biaya tetap. Dalam panel D ini, total biaya tetap mengalami kenaikan, tetapi harga jual dan biaya variabel per unit itu tetap sama. Maka setiap kenaikan biaya tetap menandakan bahwa titik impasnya menjadi lebih tinggi. Slide berikutnya tentang analisis produk lebih dari satu. Titik impas dalam unit. Untuk dua jenis produk akan terdapat dua harga dan dua biaya variabel per unit yang dihitung sebagai berikut. Dapat dilihat pada PPT ada laporan laba rugi untuk mesin pemotong rumput manual dan mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai. Bagaimana cara menghitung total biaya variabel per unit, yaitu dengan cara total biaya variabel dibagi jumlah unit terjual. Untuk mesin pemotong rumput manual, maka 390.000 dibagi 1.200 hasilnya 325. Untuk mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai, maka 480.000 dibagi 800 hasilnya 600. Bagaimana cara menghitung margin kontribusi per unit? Yaitu dengan cara harga jual per unit dibagi biaya variabel per unit. Untuk mesin pemotong rumput manual yaitu 400 dikurangi 325 yaitu 75. Untuk mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai sama dengan 800 dikurangi 600 hasilnya 200. Titik impas per unit untuk mesin pemotong rumput manual sama dengan 30.000 dibagi 75 hasilnya 400. Untuk titik impas per unit mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai hasilnya 40.000. Caranya 40.000 dibagi 200.
sama dengan 200. Ini bisa dilihat pada buku untuk lebih jelasnya. Lanjut, menentukan bauran penjualan. Sejumlah bauran penjualan yang berbeda dapat digunakan untuk menentukan besarnya titik impas jika perusahaan memproduksi lebih dari satu jenis produk. Bauran penjualan dan analisis biaya volume dan laba. Bauran penjualan tertentu membuat perubahan dari permasalahan produk yang lebih dari satu format CVP untuk produk tunggal dapat dilakukan. Lanjut, menghitung titik impas untuk perusahaan. Titik impas paket dapat dihitung dengan cara total biaya tetap dibagi margin kontribusi per paket. Titik impas dalam penjualan dapat dihitung dengan cara biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Lanjut, analisis biaya volume laba dan resiko serta ketidakpastian. Ada 3 alternatif dalam menganalisis ini. Yang pertama, alternatif pertama, jika pengeluaran iklan naik, maka penjualan akan meningkat. Alternatif kedua, turunnya harga jual akan meningkatkan penjualan. Alternatif ketiga, menurunnya harga jual dan meningkatkan pengeluaran iklan akan meningkatkan penjualan. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang analisis biaya, volume, laba, dan risiko serta ketidakpastian. Nah, sebelumnya tadi teman saya telah menjelaskan tentang Whittier melakukan penelitian pasar mengenai mesin pemotong rumput manual yang memperlihatkan 3 alternatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungannya dari alternatif 1 sampai alternatif 3. Untuk alternatif 1, jika pengeluaran iklan naik sebesar 8.000, maka penjualan akan meningkat dari 1.600 unit menjadi 1.725 unit. Nah, teman-teman juga bisa membuka buku Dasar-dasar Akuntansi Manajerial karya Hansen Mowen pada halaman 192. Nah, untuk alternatif 1 bisa kita lihat juga di buku untuk unit terjual sebelum peningkatan pengeluaran beriklan sebesar 1.600 dengan peningkatan pengeluaran beriklan sebesar 1.725. Nah, kemudian margin kontribusi per unit sebesar 75 dengan peningkatan pengeluaran beriklan juga sama 75. Nah, di sini kita akan menghitung total margin kontribusi. Caranya dari unit terjual dikali margin kontribusi per unit. Untuk sebelum peningkatan pengeluaran beriklan berarti menjadi 1.600 dikali 75 menjadi 120.000. Kemudian untuk dengan peningkatan pengeluaran beriklan dari 1.725 dikali 75 menjadi 129.375. Nah, kemudian setelah kita menghitung total margin kontribusi, kemudian kita akan menghitung laba operasinya. Nah, laba operasi ini perhitungan dari total margin kontribusi dikurangi beban tetap. Nah, untuk beban tetap sebelum peningkatan pengeluaran beriklan sebesar 45.000 dengan peningkatan pengeluaran beriklan sebesar 53.000. Nah, sehingga laba operasi yang didapat sebelum peningkatan pengeluaran beriklan sebesar 75.000, sedangkan dengan peningkatan pengeluaran beriklan sebesar 76.375. Nah, kemudian kita akan mengetahui selisih dalam laba, yaitu pada perubahan dalam volume penjualan. Nah, perubahan dalam volume penjualan sebesar 125, margin kontribusi per unit sebesar 75, kemudian perubahan dalam margin kontribusi yaitu dari perubahan dalam volume penjualan dikali margin kontribusi per unit. Nah, maka perubahan dalam margin kontribusi sebesar 9.375. Kemudian kita akan mengetahui atau akan menghitung peningkatan dalam laba operasi, yaitu dengan cara perubahan dalam margin kontribusi dikurangi dengan perubahan dalam beban tetap, sehingga peningkatan dalam operasi pada alternatif 1 sebesar 1.375.000. Nah, untuk alternatif 2 itu terjadi penurunan dalam laba operasi ya, yaitu
anggapannya, yaitu turunnya harga jual dari 400 menjadi 375 untuk setiap mesin pemotong rumput, sehingga akan meningkatkan penjualan dari 1.600 unit menjadi 1.900 unit. Nah, caranya tadi dari unit terjual untuk mesin laba operasi sama dengan alternatif pertama ya, yaitu dari unit terjual dikali margin kontribusi per unit. Total margin kontribusi sebelum usulan penurunan harga sebesar 1.600 dikali 75 menghasilkan 120.000, untuk dengan usulan penurunan harga menjadi 95.000, yaitu caranya dari unit terjual sebesar 1.900 dikali dengan margin kontribusi per unit sebesar 50, yaitu hasilnya sebesar 95.000. Nah, kemudian kita akan mencari laba operasi sama dengan alternatif 1, yaitu dengan cara total margin kontribusi dikurangi beban tetap, sehingga sebelum usulan penurunan harga, laba operasinya menjadi 120.000 dikurangi 45.000, sehingga laba operasinya menjadi 75.000. Sedangkan laba operasi dengan usulan penurunan harga menjadi 50.000, yaitu dari 95.000 dikurangi 45.000. Nah, kemudian selisih dalam laba dalam perubahan dalam margin kontribusi, yaitu dari 95.000 dikurangi 120.000, sehingga selisihnya adalah menjadi minus 25.000. Nah, untuk penurunan dalam operasi, yaitu dari perubahan dalam margin kontribusi dikurangi perubahan dalam beban tetap. Nah, karena di sini perubahan dalam beban tetapnya tidak ada, maka penurunan dalam laba operasi sebesar 25.000. Nah, kemudian alternatif ketiga, yaitu menurunkan harga jual per unit dan meningkatkan biaya iklan. Nah, sama seperti alternatif pertama, pengaruh pada laba dapat dilihat dengan melihat pengaruh tambahan pada margin kontribusi dan beban tetap. Untuk perubahan laba inkremental dapat diperoleh dengan menghitung perubahan inkremental dalam total margin kontribusi. Yang kedua, menghitung perubahan inkremental dalam beban tetap. Yang ketiga, menambahkan kedua hasil tersebut. Nah, seperti diperlihatkan dalam slide juga, untuk ikhtisar pengaruh dari alternatif 3, yaitu total margin kontribusi saat ini, yaitu untuk 1.600 unit yang terjual adalah 120.000, karena margin kontribusi per unit baru adalah 50. Total margin kontribusi yang baru adalah 130.000 US dollar dari 50.000, dari 50 dikali 2.600 unit. Oleh karena itu, kenaikan inkremental dalam margin kontribusi adalah sebesar 10.000, yaitu dari 130 dikurangi 120.000. Untuk meraih kenaikan inkremental dalam margin kontribusi, diperlukan kenaikan inkremental sebesar 8.000 dalam biaya tetap. Nah, pengaruh neto dalam kenaikan inkremental dalam laba operasi sebesar 2.000. Dari 3 alternatif yang diidentifikasi melalui penelitian pemasaran, alternatif ketiga menjanjikan manfaat yang paling besar. Nah, dalam alternatif 3 ini meningkatkan total laba operasi sebesar 2.000. Nah, untuk alternatif pertama hanya meningkatkan laba operasi sebesar 1.375, sedangkan untuk alternatif kedua menurunkan laba operasi sebesar 25.000. Kemudian saya akan memperkenalkan risiko dan ketidakpastian. Nah, sebenarnya risiko dan ketidakpastian adalah bagian dari pengambilan bisnis dan bagaimanapun juga harus dihadapi oleh suatu perusahaan. Ada jenis metode bagaimana manajer menghadapi risiko dan ketidakpastian. Yang pertama, manajemen harus sadar akan sifat ketidakpastian dari masa depan, harga, biaya, dan kuantitas. Kemudian yang kedua, para manajer bergerak dari pertimbangan akan titik impas atau break-even point. Yang ketiga, para manajer dapat melakukan analisis sensitivitas atau analisis what if. Nah, ada 2 konsep yang berguna bagi para manajer. Yang pertama adalah margin of safety, yaitu dari penjualan dikurangi penjualan titik impas. Yang kedua ada operating leverage, yaitu dari total margin kontribusi dibagi dengan laba operasi. Nah, kemudian masih di analisis biaya volume laba dan risiko serta ketidakpastian. Untuk contoh perhitungan degree of operating leverage, atau bisa kita lihat pada halaman
196 sampai 197 ya di buku itu diketahui Witter berencana untuk menjual 1000 unit mesin pemotong rumput pada harga jual sebesar 400 per unitnya di tahun depan. Nah, Witter memiliki biaya variabel per unit sebesar 325 dan total biaya total sebesar 45.000 US dollar. Laba operasi pada tingkat penjualan tersebut adalah, maka kita harus menghitung degree of operating leverage untuk Witter. Nah, maka perhitungannya adalah degree of operating leverage atau kita singkat DOL sama dengan total margin kontribusi dibagi dengan laba operasi, yaitu 400 dikurangi 325 dikali 1000 unit dibagi 30.000, sehingga diketahui DOL-nya adalah sebesar 2,5. Nah, catatan, semakin besar degree of operating leverage, maka semakin besar pula perubahan dalam penjualan, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi laba operasi. Kemudian, degree of operating leverage dapat digunakan untuk menghitung perubahan dalam operasi secara langsung yang disebabkan oleh perubahan persentase dalam penjualan. Nah, perubahan persentase dalam laba bisa kita hitung dengan menggunakan rumus perubahan persentase dalam laba sama dengan degree of operating leverage yang telah kita hitung tadi dikali perubahan persentase dalam penjualan. Nah, ilustrasi pengaruh dari peningkatan penjualan pada laba operasi dengan menggunakan degree of operating leverage bisa kita buka pada halaman 198. Nah, karena penjualan diperkirakan meningkat 40% dan DOL atau degree of operating leverage untuk sistem otomatisasi adalah 4,0, maka laba operasi meningkat sebesar 160%. Karena laba operasi berdasarkan tingkat penjualan awal adalah 125.000 US dollar, laba operasi berdasarkan peningkatan tingkatan penjualan akan menjadi 325.000 US dollar. Laba operasi ditambah laba operasi dikali perubahan persentase dalam penjualan, sehingga menghasilkan 125.000 US dollar ditambah 125.000 dikali 1,6. Nah, demikian pula untuk sistem manual, peningkatan penjualan sebesar 40% dan DOL sebesar 2,0 menunjukkan adanya peningkatan laba operasi sebesar 80%. Oleh karena itu, laba operasi berdasarkan kenaikan tingkat penjualan akan menjadi 180.000 US dollar. Nah, sehingga jika kita ketahui, maka perubahan persentase dalam laba menghasilkan 100.000 US dollar dikali 100.000 dikali 0,6. Nah, ini adalah ilustrasi pengaruh dari peningkatan penjualan pada laba operasi dengan menggunakan degree of operating leverage. Kemudian, menghitung pengaruh dari peningkatan penjualan pada laba operasi dengan menggunakan degree of operating leverage. Misal diketahui, Witter berencana untuk menjual 1000 mesin pemotong rumput dan memperoleh laba operasi sebesar 30.000 US dollar di tahun depan. Degree of operating leverage Witter adalah 2,5. Perusahaan untuk meningkatkan penjualan 20% di tahun depan. Nah, diketahui, maksudnya ditanya, hitunglah perubahan persentase dalam laba operasi yang diharapkan oleh Witter di tahun depan dengan menggunakan DOL. Yang kedua, hitunglah laba operasi yang diharapkan oleh Witter di tahun depan dengan menggunakan perubahan persentase dalam laba operasi yang telah dihitung dalam pertanyaan yang pertama. Dijawab yang pertama, dari pertanyaan pertama tadi, maka perubahan persentase dalam laba operasi sama dengan DOL dikali persentase dalam penjualan. Hasilnya 2,5 dikali 20% sama dengan 50%. Nah, untuk laba operasi yang diharapkan, maka menghasilkan 30.000 US dollar ditambah 0,5 dikali 30.000 US dollar, maka laba operasi yang diharapkan Witter adalah 45.000 US dollar. Nah, perhitungan di atas memperlihatkan pengaruh dari DOL dan perubahan persentase dalam penjualan dalam laba operasi. Oleh karena itu, para manajer dapat menggunakan analisis sensitivitas untuk menjalankan beberapa skenario dan melihat pengaruh dari risiko dan ketidakpastian dalam laba. Kemudian, dalam memilih di antara dua sistem, baik pengaruh dari operating leverage, yaitu merupakan informasi yang berharga. Nah, operating leverage menggandakan pengaruh penjualan pada laba, namun
pengaruhnya seperti pedang bermata dua, maksudnya saat penjualan menurun, sistem otomatisasi juga akan memperlihatkan persentase penurunan laba yang lebih besar. Nah, peningkatan operating leverage sedia pada sistem otomatisasi karena kehadiran biaya tetap yang meningkat. Titik impas untuk sistem otomatisasi adalah 7.500 unit dari 375.000 dibagi 50.000. Sedangkan titik impas untuk sistem manual adalah 5.000 unit dari 100.000 dibagi 20.000. Oleh karena itu, sistem otomatisasi memiliki resiko yang lebih besar. Tentu saja, peningkatan risiko memberikan potensi tingkat laba yang lebih tinggi sepanjang jumlah unit yang terjual melebihi 9.167 unit. Mengapa bisa kita dapat 9.167 unit? Yaitu karena angka tersebut adalah kuantitas yang membuat laba operasi dari sistem otomatisasi sama dengan sistem manual. Nah, hal tersebut dinamakan dengan titik indifferent, yaitu kuantitas yang membuat kedua sistem menghasilkan laba yang sama. Kemudian analisis sensitivitas dan biaya volume laba. Analisis sensitivitas itu apa? Nah, analisis sensitivitas itu adalah teknik yang memeriksa pengaruh dari perubahan dalam asumsi-asumsi mendasar pada jawaban, sehingga dengan menggunakan program spreadsheet atau biasa kita kenal dengan Excel dapat menangani perhitungan yang banyak dan mudah. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.